Fala tansa. Di ayat ini ulang 7 kali. Jadi baca surahnya 7 kali. Setiap sampai ke ayat tersebut, ayat itu diulang 7 kali. Sanuqri'uka fala tansa. Di antaranya juga dengan doa yang akan beliau bacakan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. نعم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر عدد كل حرف كتب ويكتب الى ابد الابدين ودهر الداهرين بعد كل صلاه. Membaca doa yang barusan beliau baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar adad kulli harfin kutiba wa yuktabu ila abad al-abidin wa dahr al-dahri. Setiap habis sholat dibaca. Setelahnya diselesaikan dengan kalimat ya Rabbal Alamin. كذلك بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر 71 مرة يا فتاح. Begitu juga setelah sholat isya dan sholat subuh 71 kali membaca kalimat ya Fatah. وعندكم دعاء موجود في كتاب الذخيرة اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتدعى بعطائك وترضى بقضائك. Dan juga ada doa di kitab Al-Dhakhirah yang antum punya tadi. Ini bisa dicetak kitabnya, bisa dibagikan kepada murid-murid juga. Di dalam kitab itu ada doa untuk menjaga hafalan kita dan murojaah pelajaran kita. Beliau bilang, yang baca kitab ini paham nggak ketika baca? Yang diucapkan di kitab tersebut bukan yang kita pikirkan selama ini dalam pertanyaan ini. Sekarang saya membaca di kitab dan saya terangkan. Kalimat-kalimat yang ada di kitab kebanyakan kalimat yang menunjukkan isyarat dan cita rasa yang dirasakan oleh penulis. Yang merupakan pemahaman dari sang penulis. Dia menunjukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Tapi bukan itu tujuan sebenarnya. Misalkan saya bilang, coba pergi ke pasar. Apa yang kalian pahami dengan ucapan saya? Maknanya sudah pasti, pergilah ke pasar. Kita punya pikiran mungkin, oh berarti guru saya ini ngasih isyarat sama saya, jangan pulang ke rumah. Ini juga isyarat dari guru saya nggak boleh pergi ke masjid. Isyarat dari guru saya nggak duduk di tempat ini. Ini menunjukkan pengambil manfaat dari tapi bukan ini semua tujuan yang diikuti. Maksudnya tujuannya adalah perintah untuk pergi ke pasar. Sisa kalimat-kalimat yang lain ini namanya isyarat. Asy-Syaikh dalam kitab ini berbicara tentang isyarat tersebut. Jadi jangan sampai ada orang yang datang setelahnya menjadikan isyarat yang beliau rasakan sebagai tafsir dari apa yang menjadi kalam.
Jadi kalau misalkan si guru bilang sama muridnya, coba pergi ke pasar, terus murid diam aja. Gurunya bilang pergi ke pasar, muridnya diam. Gurunya nanya, kenapa engkau nggak pergi ke pasar? Dia bilang, enggak, saya paham dari isyarat yang engkau tunjukkan, saya nggak boleh pulang ke rumah. Ya sudah, nggak usah pulang ke rumah. Pergi ke pasar enggak? Sebab engkau nyuruhnya nggak pulang ke rumah. Kan disuruhnya suruh pergi ke pasar. Kenapa kok malah diam merasakan isyarat yang dia rasakan malah jadi pegangan dia? Bukankah pegangan sesungguhnya adalah apa yang dikatakan si guru untuk pergi ke pasar? Orang yang nggak melakukan kayak begini, kira-kira murid semacam apa yang kayak begini? Orang bakal bilang, oh ini bodoh, nggak paham maksud daripada gurunya. Perhatikan ya. الكتاب لم يقل أن الإشارة فيهم عائدة إلى الملك، لم يقل صاحب الكتاب أنه هو المراد الذي ما قال ذلك. Pengarang kitab ini tidak mengatakan bahwa kalimat qul huwallahu ahad huwa itu adalah dhamir yang yarja karena dia tidak mengatakan itu. Di mana dia katakan? Gak ada di kitab ini. Saya bakal baca nih kita. قال الحرف الخامس من هذا الاسم هو الهاء. Beliau katakan huruf yang kelima dari isim ini adalah huruf ha. فهو إشارة Merupakan isyarat إلى kepada هوية الحق، hawiyatul haq, يعني إلى حقيقة الله، kepada hakikat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bilang kepada Nabi Muhammad. Dari mana kau bisa tumbuh pengertian huwa itu kepada Nabi Muhammad? Nggak tertulis di kitab ini. هو حقيقة الحق الذي هو عين الإنسان. إيش معنى هذا الكلام؟ الذي هو حقيقة وجود الإنسان. الإنسان موجود من الذي أوجد الإنسان؟ الله. فهو إشارة إلى هوية الحق، إلى حقيقة ذات الله الذي هو عين الإنسان، أي هو عين وجود الإنسان، يعني حقيقة إيجاد الإنسان. Yang mana ini al-haq tersebut menunjukkan tentang keberadaan Dzatullah yang mengadakan perwujudan manusia, ainul insan, menjadikan manusia nyata ada di muka bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fahamkah kita dengan ini? Apakah di ucapan tadi menyebutkan tentang Rasulullah? Sampai sini tidak disebutkan. Selanjutnya beliau katakan di dalam firman Allah, Qul ya Muhammad, katakan ya Rasulullah, huwa dia ay al-insan, yaitu apa maksud huwa al-insan? Apakah kalau bilang huwa itu adalah insan berarti huwa itu Nabi Muhammad? قل يا محمد هو الإنسان، أي أن حقيقة الإنسان من الله. قل هو الله أحد، أي أن عين وجود الإنسان من الله. Jadi dikatakan huwa yaitu insan, maksudnya apa? Ain wujud insan, penyebab utama terciptanya manusia siapa? Allah. Di mana dikatakan yang dimaksud dengan huwa itu Nabi Muhammad? Ternyata nggak ada. وآخر شيء قال بعدين فاستدارة رأس الهاء، استدارة هذا يتكلم عن إشارات، يفهمون إشارات. استدارة رأس الهاء لما تكتب الهاء هكذا، استدارة رأس الهاء إشارة إلى دوران حل وجود الحقي والخلقي على الإنسان. يتكلم الشيخ عن إشارات، يعني هذا الدائرة بالهاء من القرآن رحاء الحبيبة، عرفت الرحاء هذا الذي خلوا به، إن هذا في إشارات. لو كان يتكلم عن مقام ذري من ماذا؟ من الرسم هذا الرسم الحاكم. جعلتوا كل تفسير النبي، ايش يقولون هذا؟ Sampai beliau sebutkan di kitab itu, pengarang ini menyebutkan tentang huruf H. Tapi dia karena isyarat apa punya dhok yang begitu tinggi, cita begitu tinggi, dia sampai bilang ini gerakan kita ketika huruf H, bundaran bulatnya huruf H ini
Ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah SWT kayak tempat untuk menggiling biji gandum sampai semacam itu. Tidak menyebutkan tentang Rasulullah. Maukah ditunjukkan yang hakikat? Di kitab ini Asy-Syaikh nggak bicara tentang kalimat yang kita sangkakan saat ini. Karena tidak mungkin seseorang mengatakan kepada orang lain, ya, Gul, kamu, katakan kamu. Dalam susunan bahasa Arab ini sudah salah. Jadi nggak mungkin dalam tatanan bahasa Arab, ya, bahkan dalam bahasa lain tidak ada katakan dia itu kamu itu nggak mungkin gitu. Karena kan dia berarti dia orang lain. Itu nggak kembali kepada orang yang diajak bicara. Dan dalam bahasa apapun demikian. Jadi ringkasnya, orang yang memiliki pendapat atau pemikiran semacam itu, terus terang apa yang dia sampaikan ada kesalahan di situ. أنهم يقولون وكم من عالم قولا صحيحا وآفته من الفهم السلبي هو فريق خطأ ويجري بالقول هذا القول لا صحيح القول صحيح إلا في الخطأ كان فريق خطأ. Jadi ucapan yang ada di situ ucapan yang benar seluruhnya, nggak ada yang bermasalah. Cuma mungkin pemahaman kita yang ada masalah sehingga dipahami secara salah. Dan ini ada hal yang penting, hati-hati. Kitab yang semacam ini atau kitab yang sejenis yang semacam ini, tidaklah seorang murid itu baca sendiri dengan kitab yang semacam ini. Kitab yang semacam ini tidak bisa dibaca baik pelajar ataupun guru-guru sekalipun, nggak bisa baca kitab ini sendirian. Kitab ini harus dibaca di hadapan seorang syekh yang benar-benar punya mutamakin, benar-benar kuat, kokoh keimanannya dan mengerti tentang masalah-masalah semacam ini. Dan ini nggak banyak orang yang semacam itu bisa kita baca kitab dengan dia. Ini syekh hidup di abad ke-9. بعض الشيء يمكن ان نفهمها اذا جاء عن الشيوخ المتمكنين الذين عندهم ذوق يستطيع ان يفسر هذا. Kitab semacam ini nggak bisa kita baca dengan kawan-kawan kita, tapi mesti ada syekh yang mengerti tentang ilmu cita rasa. Mereka bisa menjelaskan ini kitab sehingga tidak salah penafsiran. Ya, salafus salihun al-Arabi mana طلابهم ان يقرؤوا كتب ابن Arabi. Sehingga pendahulu kita salaf al-Alawi, keluarganya Rasulullah, mereka melarang murid-muridnya atau keluarganya untuk membaca kitab-kitab Ibn Arabi. Kenapa? Bukan karena kitabnya Ibn Arabi banyak salahnya, tapi karena kitab-kitab tersebut membicarakan tentang cita rasa yang dia rasakan yang begitu tinggi. Gak bisa mungkin diterima oleh akal orang-orang biasa. Akhirnya dia pahami dengan pemahaman yang salah. Dan kemungkinan bisa menyebabkan orang jadi kufur wal'iyadzubillah. Orang macam di zaman sekarang banyak yang terjadi. Dia baca kitab sendirian, habis itu dia bilang, saya ini yang bisa melakukan Quran dan Sunnah, yang beda dengan saya salah semua. Ringkasnya, penulis kitab ini tidak pernah menuliskan dalam kitabnya bahwa kalimat yang kita pikirkan, kalimat itu kembali kepada Rasulullah, tidak pernah sama sekali. Syekh berbicara tentang tafsir isyarat. Yang kedua, dia nggak ngomong apa yang kita pikirkan. Hatta dalam tafsir isyarat, dia nggak katakan kalau buat tersebut Nabi Muhammad. Jadi sudah, mulai sekarang masalah ini selesai. Alhamdulillah.
أن نبين له الفهم الصحيح. Tugas kita kepada orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama, tugas kita menjelaskan بأدب dengan adab, واحترام. dengan penghormatan yang beriman. إن فهم الحمد لله. Kalau mereka bisa memahaminya, alhamdulillah. إذا لم يفهم Kalau dia nggak mau paham, nggak bisa paham, نطلب منه أن يذهب إلى أحد الشيوخ المتمكنين من أجل استفسار الناس. maka kita minta kepada orang tersebut, ayo coba cari guru-guru yang benar-benar mutamakin dalam keilmuan, yang punya ilmu, datang kepada mereka. ما نريد إلا الهوى. Jangan sampai kita dalam urusan semacam ini ngikutin hawa nafsu. Biarkan dia. Kita harus hormati orang-orang itu. لا نعادي أحد. Jangan sampai kita memusuhi atau memerangi seseorang. احفظ لسانك. Jaga lisan kita. لا تسب أحد. Jangan mencaci orang. لا تشتم أحد. Jangan menghina orang. لا تغتاب أحد. Jangan bergibah atas orang lain. احترم الناس Hormati seluruh manusia. حتى لو خالفك. Walaupun dia berbeda dengan kita. مهمتك أن تبين عند الحاجة. Tugas kita menjelaskan ketika penjelasan itu dibutuhkan. إذا سئلت عن الأمر بين. Kalau ditanya, jelaskan. يقول لك بين لك واحد. هذا فلان يخالف كلامك. Bukan orang ketika datang langsung, oh fulan beda dengan kita. أنا ماني علاقة بفلان. هذا جمال. Maka kita katakan dengan orang-orang tersebut yang bilang, oh si fulan beda dengan kau, bilang saya nggak punya hubungan, nggak punya urusan dengan fulan itu. سيحاول يثير الفتنة. Orang-orang di luar sana bakal mengorek biar fitnah ini tambah besar, tambah besar. لكن هو أفضل منك بيعرف. Sampai dibilang, oh orang yang macam itu lebih paham dari kau, kau nggak paham apa? قل له الله يزيد إن شاء الله. Kita boleh katakan, mudah-mudahan Allah menambahkan orang yang lebih paham dari saya. هو يقول أنت ما تعرف. Orang itu bilang yang kau nggak tahu, dia bilang dia bisa tahu. صحيح كلامك. أبدا لا يقول. Jawab dengan orang tersebut, benar, saya mah nggak ngerti apa-apa, dia lebih tahu. شوف كل يوم يتكلم عليه. Tiap hari dia omongin dirimu. جزاك الله خير. Terima kasih. Selesai masalah, nggak jadi ribut. لا تتكلم عليه. Jangan sampai kita jadi bodoh. فلان يتكلم عليه. يتكلم عليه. هذا دليل عليه. Ya ada orang bilang, kau diomongin apa? Oh dia ngomongin saya, oh kurang ajar ke orang, terus kita maki-maki. الناس يفرحون بالفتنة. Orang lain akan senang kalau sukses fitnah saya dengan orang lain. نحن كلنا مسلمين. Ketahuilah kita semua كلنا muslim, كلنا إخوان. semua bersaudara. أنت من نبيك؟ Nabi kamu siapa? من نبيك؟ Siapa yang menjadi suri dengan kita? هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسب الناس؟ Pernahkah Rasulullah mencaci maki manusia? هل يغتاب الناس؟ Apakah dia berghibah atas orang lain? كفار مكة سبوه وآذوه وقتلوا أصحابه كان لهم فأنتم ثلاثة. Orang-orang kafir dan Mekah menghina, menyiksa. Tapi apa yang Rasulullah buat dengan mereka? Ilhabu, pergilah kalian Pak Mutullah, kalian bebas. مثل شبه النبي. Jadikan diri kita mirip dengan Rasulullah. هذا مخالف له ادعوه واذهب اليه وزوره واذا لقيت في مكان البشاشه اهلا وسهلا كيف حالك بخير. الخلاف في جانب والمحبه في جانب. ليش؟ Orang yang berbeda dengan kita harus lebih mencintai orang tersebut. Datangi, ziarahi. Kalau ketemu di majelis, sambangi orang tersebut dengan senyuman, dengan hubungan yang indah. Perbedaan urusan lain, tapi kecintaan kita sama Muslim urusan yang lain lagi. أنت مأمور بحسن المعاملة مع الكافر فكيف نأخذ بمسلم؟ Kita diperintahkan untuk bermuamalah yang terbaik dengan orang non-Muslim, dengan orang non-Muslim. Kira-kira bagaimana dengan Muslim? ثم وصية Kami berikan wasiat kepada لطلاب العلم. untuk para pelajar. ليس لكم علاقة في هذه الخلافات. بعض طلاب العلم يتكلم فيه ما يدعى ويختلف شيء مع شيء. أنت كطالب علم Murid, pelajar, ketika melihat gurunya ada beda pendapat dengan guru yang lain, tugas muridnya tidak keluar satu huruf pun tentang hal ini. وهذا حصل طلاب الشيخ الثاني الشيخ فعل أنت طالب اجتهد. Bukan kalau ada beda, oh guru saya beda dengan guru sana, daerah sana. Terus kalau kita ketemu murid dari daerah sana, kita omongin, oh guru tuh begini gitu. Kalian ini pelajar, jaga adab pada siapapun juga. وسنة الله في الحياة أن يكون هناك اختلاف. Sunnah Allah dalam kehidupan pasti ada perbedaan. الله يرزقنا إن شاء الله. Mudah-mudahan Allah jaga adab kita.
غطاء الوجه معتمد في المذاهب الأربعة أن الوجه والكفين ليس بعورة. Ittifaq 4 mazhab tentang penutup wajah, bahwa penutup wajah itu wajah dan telapak tangan, ya, menurut ittifaq 4 mazhab bukan bagian dari aurat. متأخرين الشافعية قالوا أن الوجه عورة عند خبط الفتح. Dalam mazhab Syafi'i, ulama mutaakhirin mereka mengatakan bahwa wajah harus ditutup karena takut akan fitnah. فإذا اختارت المرأة أن تغطي وجهها تحرم. Sehingga seorang wanita kalau dia memilih untuk menutup wajahnya, maka haruslah kita menghormati keinginan orang tersebut. وهو زيادة خيالها. Dan ini merupakan tambahan kebaikan yang dilakukan seorang perempuan. لكن وجهها مكشوف. Tapi wanita yang wajahnya terbuka, dia tidak mengerjakan hal yang haram. ولكل عبادة حكمة. Dan setiap daripada ibadah ada hukum tersendiri. Dan setiap negeri ada hukum tersendiri. نحن في بلدنا بلد بالنسبة لنظرة الناس واللي خوف الفتنة أكثر من بلد هي بلد. Setiap negeri punya hitungan tersendiri. Takut fitnah ada perbedaan, dan juga dalam menjaga aurat ada juga perbedaan. فلما أردت هذا وأردت هذا لا حكم. Jadi kita mengerjakan hal yang satu dengan yang lain tidak ada masalah. Ini nanya hukum rokok. Beliau bilang mau saya jelaskan hukum rokok atas diri saya. Saya menganggap rokok itu haram. Dia bilang. Tahukah kenapa saya mengharamkan itu atas diri saya? Karena ada bahaya untuk diri saya. Di bungkus rokok apa tertulis tuh? كان كثير يقولون التدخين نحفظها. التدخين سبب رئيسي في أمراض القلب والسرطان وتصلب الشرايين. Dulu dia bilang, saya masih ingat tulisan di bungkus rokok. Rokok ini menyebabkan banyak penyakit untuk tubuh kita, baik kanker, baik ini disebutkan semua di penyakit itu berada di bungkus rokok. أما الآن يكتبون التدخين سبب رئيسي للموت. Tapi sekarang ya disebut apa tuh? Merokok sebab utama kematian. Terus ada orang ngasih kita, ayo merokok ya. من الذي كتب فيه؟ Siapa yang nulis itu? المصنع نفسه. Pabrik ya. إيش هذا الاستهزاء بالعقول؟ Ini berarti merendahkan akal pikiran kita. أنت يا صاحب المصنع تعرف أن هذا يأتي يموت ثم تبيع الناس. Orang yang punya pabrik, ente tahu ini ngerusak, bakal ngebunuh orang. Terus ente bikin untuk ngebunuh orang yang dijual lagi sama orang, bukan bagi-bagi gratis. ويأتي هذا الإنسان المغفل يشتري فلوس يشتري الموت فلوس. Terus ada manusia mau beli kematian dengan uangnya, kematian dibeli dengan uangnya. وبعدين يجي يسأل إيش حكم الإدخان؟ Terus bertanya, hukumnya apa dengan merokok? حكمه مكتوب فيه. Hukumnya tertulis di kotak rokok. هذا ليس كلامي أنا. Yang tertulis di situ bukan ucapan saya, كلام المصنع المصنع هو يعرف إيش فيه. ucapan tulisan dari pabriknya. هذا مثل واحد يعطي سم يقول شوف هذا الماء فيه سم. Ada sama kayak orang naruh di air itu racun. Terus dibilang sama kita, ini air ada racun. تشتري مني؟ Mau beli nggak air beracun? أيوة نعم. Ada orang, saya mau beli. Karena itu. وبعدين أنا عايز آخذ الماء. الله أنا معي ماء فيه سم. Terus dia senang lah, oh saya barusan beli air yang ada racun. وبعدين إيش رأيك؟ Udah gitu dia minum tuh dia. Terus dia bilang enak lagi, oh enak banget air yang racun. فيها أنه مضحك. Lihat ya, kita kok tertawa akan hal ini. فعلا مضحك. Benar-benar lucu sekali. أصحاب السجائر هكذا. Orang-orang yang merokok kayak gitu sama. وبعدين يجي يرجع له ايش حكمه؟ هذا الا مكروه، هذا العلماء قالوا والعلماء قالوا،
merokok nih membela dirinya. Loh enggak, ini hukumnya makruh. Ulama ini bilang begini, ulama ini bilang begini. Tahu gak hukum rokok tuh ketulis di kotaknya, baca sendiri, gak usah pakai kartu ulama. هذا العلم العالم بالعلماء مش حكم الدخان عندنا في اليمن وفي العراق الذي يستعمل الدخان هؤلاء والفساد. Apakah pantas seseorang talib ilmu dengan imamahnya, dengan jubahnya, dengan pakaian terus dia merokok? Di tempat kami di Yaman sana, orang yang merokok itu orang yang orang fasik, orang yang bikin dosa besar, mereka merokok. Sisanya nggak ada merokok. لما أخبرهم في اليمن أن بعض العلماء يستعملون الدخان بدون التهريج. كيف عرفوا سمعوا مش معروف. Saya ketika cerita di sana dengan ulama-ulama di Yaman, ada di Indonesia ustaz itu orang-orang Indonesia, mereka merokok. Apa mereka bilang ulama Yaman? Ah bohong, nggak mungkin ada ulama merokok. Maka jangan lagi kita nanya pada ulama tentang hukum merokok. Tanya sama pabriknya. Terus tanya sama kotaknya. Coba agak sama sedikit. Mana yang lebih penting, orang tua atau ilmu? Tadi Ketua Aulia bilang mungkin ada orang lebih belajar, orang tuanya minta dia pulang atau apa. Menurut kalian yang lebih penting yang mana? Ketahuilah, kedua orang tua kita lebih penting dari segalanya. Dan masalah dalam hal ini ada tafsir. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah. Ilmu yang wajib itu ilmu urusannya dengan sholat, dengan puasa, hal-hal yang diwajibkan Allah SWT. Ini merupakan ilmu pendahuluan yang harus kita ambil. Orang tua tidak boleh melarang anaknya untuk belajar ilmu yang wajib. Bahkan orang tua harus bisa mendidik anaknya dengan ilmu wajib tersebut. Bagian kedua, ilmu yang sunnah. Untuk ilmu yang jenis kedua ini, orang tua lebih utama dari ilmu jenis ini. Ilmu mengajarkan kita untuk berbakti sama orang tua. Allah katakan, taat kita dengan orang tua itu hukumnya wajib kecuali urusan maksiat. Inilah yang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahkan tidak boleh mengucapkan kalimat sekalipun kepada orang tua. Jaga adab kita, jaga sikap kita, ini didikan Allah kepada kita. Kecuali kalau orang tua meminta kita mengerjakan maksiat. Daripada maksiat, ketika orang tua bilang jangan belajar tentang hukum sholat, ini nggak boleh kita taat sama orang tua. Karena sholat hukumnya wajib. Tapi di balik itu juga jangan kita lantas berinteraksi dengan kekerasan terhadap orang tua kita. Lihat bagaimana Allah mengatakan. Allah katakan, kalau orang tua berusaha untuk kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bilang apa? Jangan ikuti mereka. Setelahnya apa kata Allah? Apakah kita pukul orang tua kita? Allah minta kepada kita selalu bermuamalah di dunia ini dengan muamalah yang baik dan terbaik untuk orang tua.
Jangan ikuti ketika dia minta kita untuk melakukan maksiat, tapi interaksi kita tetap dengan adab. أما في الطاعة واجب أن تطيعه ويحرم عليك معصيتهم وإذا غضب عليك الوالدان غضب على الله. Adapun urusan yang wajib, maka kita harus tunduk dan patuh dengan orang tua kita. Kalau sampai kita mukhalafah dengan perintah orang tua kita bikin dia nggak suka, maka Allah pun tidak akan ridho dengan kita. لا تسمي كما ذاك الطالب خرج من البيت يجري أمه في الدرج فضربها بيده ابتعدي بل يحصل الدرس عند الوالدين. Jangan sampai kita ada satu orang itu lari dari lantai atas bawa kita, ada ibunya tengah jalan digeser ibu, geser. Saya mau cepat-cepat hadir pengajian hari ini tentang berbakti sama orang tua. Bagus banget mau berbakti sama orang tua, tapi orang tuanya digeser ke sana. بالنسبة لكتب ساداتنا الشافعية الموجودة على المتداولة ما صح أن الإجازة في 3 أجزاء فيه. Adapun kitab-kitab dari mazhab hukum Syafi'i yang umum yang dipelajari di pesantren, kalau memang benar apa yang kami dapatkan sebagai ijazah dari guru-guru kami ijazahkan kepada antum semua. Silakan katakan benar ijazah. السنة في لبس العمامة أن يلبسها على الغالب. Sunnah ketika seseorang ingin memakai imamah, dia memakai dalam keadaan berdiri. قال سيدنا علي بن أبي طالب ما تعمم بعد ضغط يعني ما لبست العمامة وأنا قاعد لبس. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, saya nggak pernah memakai imamah sedangkan saya lagi duduk, pasti lagi berdiri. سنة لبسها على الغالب. Sunnah dalam memakainya ketika dia lagi berdiri. بسم الله. Semuanya duduk.
mungkin dicukupkan, nanti sisanya tinggal bisa pakai sendiri-sendiri. Pimpinan saya. Saya berikan juga izin ijazah untuk memakai imamah kepada antum semuanya, khususnya dalam menghadiri acara-acara munasabah dan juga hari Jumat. Sholat Jumat. قبلنا إجازة كجنم